Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, di semester ini, semester genap, kami berkesempatan untuk memperkenalkan mata pelajaran jurusan kelas 12 yakni akuntansi kepada kelas 11 IPS sebagai wawasan jurusan nantinya. Dengan saya Pak Aldo, pengampu mapel ekonomi akuntansi di kelas 12 IPS. Di semester genap ini akuntansi masuk sebagai serial wawasan yang juga akan ada evaluasinya insya Allah. Serial wawasan ini ditujukan bagi kalian kelas 11 IPS sebagai pengenalan mapel jurusan akuntansi. Bagi yang mau kuliah, ini sebagai pengenalan salah satu jurusan. Berikut nanti kita akan memperkenalkan profesi-profesi apa saja yang bisa ditempuh dengan mempelajari ilmu akuntansi. Juga bagi kalian yang ingin belajar berwirausaha, bagaimana akuntansi ini pun akan bermanfaat insya Allah bagi kalian. Kita akan mulai sesinya. Akuntansi itu umumnya dikenal ini yang viral itu antara mencatat uang ya, antara uang dan mencatatnya gitu. Bahasa umumnya pembukuan. Tapi nggak seperti itu, walaupun pembukuan itu memang bagian dari serial akuntansi. Pembukuan yang dimaksud itu lebih mencatat uang masuk dan uang keluar. Hanya saja pencatatan uang masuk dan uang keluar itu tidak memberi makna bagi sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan. Karena hanya uang masuk dan uang keluar, tidak memberi kesimpulan yang lebih spesifik atas kondisi harta perusahaan yang berjalan. Nah, akuntansi itu kurang lebih yang paling simpel ini demikian. Dia mengurus beberapa pos antara pembukuan, pengelompokannya itu, pembukuan itu tidak hanya satu, dia bisa multi kelompok, tergantung jenis perusahaannya juga. Antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu berbeda. Juga dengan perusahaan manufaktur pun ada perbedaannya. Dia juga mengatur pencatatan pengeluaran, penerimaan, budgeting, hutang piutang, juga aset-aset perusahaan, juga melakukan review atas catatan tersebut sehingga laporan keuangan tersebut memiliki makna, memiliki manfaat bagi penggunanya. Pengguna internal itu contohnya manajer ataupun direktur untuk mengambil kesimpulan dan kebijakan. Nah, kebijakan itu bisa macam-macam ya. Bisa kebijakan pengembangan usaha, penambahan HRD, dan macam-macam ya. Bisa juga termasuk keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka. Kalau sudah perusahaan terbuka, dia bisa menjual saham ke masyarakat untuk membuka pintu masuknya modal usaha. Nah, kalau ini versi lebih komplitnya, tugas berbasis accounting. Jadi tugas yang tertera di gambar ini saya dapatkan dari internet, image-nya. Ini ketika sudah sangat complicated seperti ini tidak akan dihandle oleh satu orang, pasti akan dihandle oleh beberapa orang, bahkan bisa dibagi beberapa divisi. Ada divisi pembuat laporan keuangan, ada yang divisi mengurus
aset, ada yang divisi yang mengurus budgeting, ada divisi yang mengurus hutang piutang, ada juga divisi yang mengurus pajak. Nah, kurang lebih dengan belajar ilmu akuntansi, hal ini yang akan dipelajari. Nah, selain dipelajari juga hal ini juga bisa dibayangkan menjadi potensi-potensi profesi yang bisa dituju bagi mereka yang mengambil perkuliahan akuntansi baik D3 ataupun S1. Akuntansi itu sendiri berada dalam naungan Fakultas Ekonomi. Kalau beberapa tempat disebutkan dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, konsentrasi utamanya itu pada akuntansi. Di akuntansinya sendiri itu bukan sekedar dia melakukan pembuat laporan keuangan. Ada detail-detail yang penting ya. Itu akan dipelajari nanti ketika mengambil perkuliahan akuntansi atau yang paling dekat bagi mereka yang mengambil sekolah kejuruan akuntansi. Jadi dia juga akan menghandle cost accounting. Nanti kita juga akan pelajari apa itu profesi cost accounting. Juga belajar tentang saham dan dividen. Ada juga tentang statistik dan sebagainya. Tapi konsentrasi utamanya itu belajar akuntansi. Lalu yang berkaitan yakni belajar tentang audit atau pemeriksaan. Kalau di ekonomi atau akuntansi ini tentu pemeriksaan keuangan, karena audit ini bahasanya umum, dia tergantung apa yang akan diaudit. Bisa jadi audit SOP, bisa jadi audit K3. Jadi sesuai dengan lingkup apa yang akan diaudit. Lalu salah satu konsentrasinya juga ada akuntansi manajemen dan sistem akuntansi. Akuntansi manajemen ya dia sifatnya akan belajar ke arah manajerial. Lalu sistem akuntansi ini mereka yang selain minat untuk belajar tentang akuntansi, dia juga punya minat untuk mengembangkan sistem akuntansi. Yang paling update tentu sistem akuntansi berbasis software ya. Jadi bagaimana membuat software untuk membuat laporan keuangan. Nah, ini posisinya bisa sebagai konsultan di software house. Materi pendukung yang cukup bisa dibilang penting ketika belajar di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi itu ada statistik, dia juga ada belajar tentang saham dan dividen seperti yang tadi sempat disebutkan, juga belajar tentang pajak. Ini hal yang mungkin di negara Indonesia ataupun yang lainnya yang masih menerapkan pajak sebagai sumber penghasilan negara. Ya, perusahaan-perusahaan yang terdaftar itu punya kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak atas penghasilannya. Juga dia akan tetap belajar tentang ekonomi makro dan mikro, karena itu bagian dari ilmu pengetahuan ekonomi. Jadi tidak hanya di konsentrasi akuntansi juga akan dipelajari di konsentrasi fakultas ekonomi lainnya yang memerlukan setidaknya akuntansi dasar. Contohnya mereka yang ngambil di fakultas ekonomi jurusan manajemen keuangan atau pun manajemen bisnis. Manfaatnya apa? Ini buat calon wirausahawan yang ingin membuat usaha. Pada awal startup, dia tuh bisa handle sendiri terlebih dahulu keuangan usahanya dengan metode akuntansi. Karena kalau pada awal itu biasanya nggak langsung rekrut seorang akuntan ya, dia bisa handle sendiri. Tapi rangka akuntansi itu bisa dia mulai terapkan dari awal.
Kenapa? Dia bisa mendapatkan data yang tepat untuk mengambil keputusan perkembangan usahanya. Dengan akuntansi itu punya salah satu karakter bahwa harta pemilik dengan harta perusahaan yang dia kelola itu terpisah, sehingga perusahaan itu bisa mandiri untuk berkembang. Walaupun pemilik punya hak untuk mengambil prive atau gaji atau keuntungan dari usaha yang dia kembangkan dengan memperhitungkan segala resikonya. Karena kalau contohnya perusahaan masih berkembang, dia masih punya modal, tapi owner dia menarik uang sehingga mengganggu sirkulasi usaha perusahaannya, tentu itu jadi resiko tersendiri. Lalu ketika usahanya berkembang, dia itu bisa mulai merekrut seorang akuntan, sehingga dia bisa berkomunikasi dan membaca hasil laporan keuangan itu dengan mudah karena dia sudah belajar akuntansi. Itu kurang lebih sebagian dari manfaat akuntansi yang bisa diambil oleh seorang calon wirausahawan. Lalu bagi calon mahasiswa, ini mengetahui variasi fakultas jurusan IPS sebagai bentuk wawasan ya. Jadi dari kelas 11 sudah bisa istilahnya menerawang dan mengetahui apa saja sih fakultas-fakultas yang bisa dia tuju dari jurusan-jurusan IPS. Lalu dari jurusan yang sudah diketahui, dia bisa melihat lebih jauh lagi profesi apa sih yang bisa dia tuju dari jurusan yang akan dia tempuh. Lalu dengan hal itu juga dia bisa mengenali profesi tersebut sesuai nggak dengan karakter dan potensinya. Sehingga dari waktu yang cukup jauh dari kelas 11 ya, dia bisa melakukan persiapan yang cukup di waktu kurang lebih setahun mendatang, hampir setahun, fokus pada akselerasinya untuk ke arah tujuannya. Sehingga dia tidak dalam kebimbangan lagi di kelas 12. Sudah punya target dari kelas 11. Nah, ini di sesi kedua yang kita bahas atau di pertemuan kedua. Profesi jalur prodi akuntansi. Profesi apa saja sih yang bisa kita tempuh atau kita tuju dengan belajar di program studi akuntansi? Yang paling utama adalah sesuai dengan namanya, dia akan menjadi seorang accounting atau akuntan. Accounting ini yang kita bahas adalah masih sifatnya internal, karena accounting juga ada yang sifatnya eksternal. Dia seorang accounting independen. Tugasnya itu menyusun laporan keuangan. Tadi, menyusun laporan keuangan itu ada skemanya sendiri, dia ada ilmunya. Mungkin tadi kita bisa lihat di slide ke-3 atau ke-4 bagaimana dalam satu layar itu menggambarkan proses akuntansi dengan ada detail-detailnya, tugasnya, sehingga tugas seorang accounting itu tidak bisa dihandle oleh satu orang ketika perusahaan itu sudah perusahaan yang nasional atau multinasional. Dia akan di-split menjadi beberapa divisi. Tugas umumnya yang paling mendasar dia adalah menganalisa bukti transaksi, lalu melaksanakan metode pencatatan, pengelompokan atas seluruh data-data keuangan hingga menjadi laporan keuangan yang memiliki makna, bermanfaat untuk diambil keputusan atau kebijakan atasnya sebagai bahan kebijakan. Itu salah satu yang paling istilahnya paling dikenal profesi yang bisa dituju dari mereka yang belajar di prodi akuntansi. Yang kedua itu sebagai auditor. Ini auditornya pun internal karena ada juga auditor eksternal. Jadi kita bahas internalnya saja dulu, internal di perusahaan, dan umumnya kita masih bahas yang swasta. Dia tugasnya menganalisa, mengevaluasi penerapan dari SOP keuangan internal. Jadi apa yang dibuat oleh divisi finance accounting, dia akan melakukan evaluasi. Itu sifatnya internal. Jadi ini profesinya sendiri. Tadi accounting, sekarang auditor.
Ini juga ada cost accounting. Cost accounting ini umumnya adanya di perusahaan manufaktur. Jadi kalau ada gambarnya di sebelah kanan ini untuk menggambarkan seorang cost accounting itu akan melakukan analisa dan perhitungan biaya produksi serta melakukan pengendalian. Jadi biaya produksi atas produk yang bisa kita lihat di kanan ini dan produk lainnya, dia akan menganalisa komponen-komponen apa yang diperlukan untuk membuat produk tersebut, untuk merangkai produk tersebut secara detail. Dia akan melakukan perhitungan biaya produksinya, dan bukan hanya komponen yang menempel, tapi juga SDM yang mengerjakannya secara langsung, atau keumumannya disebut buruh mungkin ya, atau tenaga kerja. Juga komponen lainnya yang berkaitan untuk memproduksinya, baik mesin ataupun listrik, air, komponen yang berkaitan untuk memproduksi barang tersebut, termasuk SDM yang tidak langsung, contohnya driver dan sapam yang berkaitan dengan manufakturnya, karena di bagian kantornya, kantor sebuah perusahaan manufaktur pun dia ada sapam, tapi terpisah pembiayaannya. Nah, itu bisa dibayangkan, itu adalah tugas cost accounting, itu adalah profesi tersendiri di bidang manufaktur, biasa keumumannya ya, bidang produksi. Lalu ini satu lagi profesi dari jalur prodi akuntansi, dia sebagai pengelola hutang dan piutang perusahaan. Itu divisinya bisa sampai sendiri ya kalau udah perusahaannya besar, kliennya banyak, baik konsumen ataupun kreditornya, konsumen ataupun supplier. Ya, kita yang bahas ini konsumen ataupun supplier. Dia tugasnya itu mencatat transaksi perusahaan yang sifatnya hutang ataupun piutang. Kita bahas yang paling umum, piutang deh. Piutang itu rekanan perusahaan yang membeli barang tapi dengan cara sistem tunda atau kredit. Jadi itu harus ada yang mengelola data tersebut. Dia catat, dia kelompokkan. Kelompoknya itu bisa berdasarkan umur transaksi. Sudah berapa lama, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun lebih. Itu harus dianalisa serta ada follow up-nya. Nah, kalau tidak ada follow up aktif, itu bisa jadi kliennya itu ogah-ogahan ya, karena ya istilahnya nggak di handle. Itu harus ada yang mengelola. Nah, ini salah satunya karena kondisi di negara itu menggunakan sistem pajak ya, ada bagian juga profesi itu tax accounting. Dia melakukan perhitungan atas transaksi perusahaan yang memiliki potensi kena pajak ataupun memang wajib kena pajak. Mungkin selingannya adalah salah satu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh seorang ikhwah kepada Ustadz Dr. Erwandi, bagaimana profesi sebagai konsultan pajak. Bila dia bisa melakukan sesuai dengan aturan untuk memperkecil besaran pajak yang dibayarkan kepada negara, itu masih diperbolehkan. Walaupun kita kalau masih mungkin ya dihindari lah profesi ini. Tapi kalau dia bisa melakukan tersebut dalam kaidah yang tidak melanggar aturan, nah itu masih silahkan. Walau alam. Tapi bisa dilihat ada videonya juga di YouTube. Lalu salah satu profesinya, ini jalur prodi akuntansi, adalah budget accounting. Budget accounting dia itu menyusun anggaran keuangan perusahaan untuk periode tertentu, baik dari potensi pendapatan maupun pengeluarannya. Juga dia melakukan pengawasan dan pengendaliannya. Dia akan bekerja sama dengan bagian accounting. Ini baik di swasta ataupun di perusahaan sipil ya. Maksudnya adalah perusahaan-perusahaan negara, baik PNS ataupun BUMN. Itu kita bisa lihat ada profesi-profesi yang dicari untuk pos budgeting. Nah, ini biasanya salah satunya itu dari jalur prodi akuntansi, mereka yang menempati pos tersebut. Lalu juga ada manajemen persediaan. Nah, dia tugasnya
Ini baik di perusahaan dagang ataupun di perusahaan manufaktur ya. Dia bisa tugasnya itu mengelola persediaan dengan sistem kontrol persediaan yang sesuai dengan SOP-nya, sesuai juga dengan jenis barang yang dikelola perusahaan, atau juga sesuai dengan karakter usaha. Nah, nanti itu ada ada pembahasannya tersendiri. Tapi ini pos tersendiri. Stock control ya, stock management. Lalu untuk internal ya, ada seorang accounting manager ya, tugasnya dia menganalisa, pengawasan, pengarahan, pengembangan, juga melakukan keputusan-keputusan atas laporan keuangan sebagai untuk dilaporkan kepada bagian direksi perusahaan. Jadi kurang lebih ini baru sebagian ya. Mungkin ada bagian-bagian lain yang belum saya bisa sampaikan tentang profesi yang bisa ditempuh dari jalur prodi akuntansi. Ini baru dari internal perusahaan swasta, bayangannya masih swasta. Insya Allah kita akan sambung pada video narasi berikutnya tentang yang sifatnya independen ataupun di PNS ataupun di BUMN. Bisa jadi kurang lebih sama profesinya, nama profesinya, tapi itu sifatnya yang satu di independen, satunya lagi itu di sipil ataupun BUMN. Ya kurang lebih demikian untuk sharing wawasan mapel jurusan akuntansi kali ini. Semoga menjadi pembahasan yang bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video narasi berikutnya. Jazakumullah khair atas atensi bagi kalian yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.